pembelajar budiman yang penuh semangat, senang berjumpa lagi dengan Anda. Ini adalah video ketiga kita bersama Bapak Taufik Wijaya. Kali ini beliau akan membagikan ilmu dan pengalaman beliau tentang menjaga hutan, melancarkan orang mapur menuju surga. Oke, Para pembelajar, ya, selamat malam Pak Taufik. oh ya, Terima selamat kasih malam. banyak masih berkenan bergabung bersama kami. Para pembelajar yang budiman, salah satu manfaat hutan bagi suku Mapur, suku Melayu tua di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai sumber obat-obatan. Diperkirakan seratusan tanaman yang dijadikan bahan obat oleh suku Mapur, sekitar 50% merupakan tanaman yang tumbuh di hutan. Satwa merupakan salah satu guru pengobatan bagi suku Mapur murni atau orang Lom. Mereka hidup harmonis dengan satwa di wilayah adatnya. Kepercayaan suku Mapur asli adalah menghormati kekuatan roh-roh gaib. Roh-roh gaib ini berada di hutan, bukit, tanah, dan air. Maka menjaga hutan melancarkan jalan ke surga. Luar biasa, cuplikan tulisan dari Bapak Taufik Wijaya yang baru saja saya bacakan merupakan pengantar kita untuk menelisik lebih dalam tentang bagaimana atau apa makna menjaga hutan melancarkan orang mapur menuju surga. Pak Taufik bisa dielaborasi dan diceritakan kepada kami semua apa sebetulnya makna dari judul yang Bapak tuliskan, menjaga hutan melancarkan orang mapur menuju surga. Dipersilakan Pak Taufik. Ya, kalau kita dalam memahami kepercayaan agama, ya ruang ibadah dia itu hutan, Bu. Hutan itu menjadi ruang ibadah. Jadi dia tidak hanya sedekah. Misalnya ada masyarakat kan melakukan sedekah tahunan gitu loh, Bu. Dia setiap hari itu adalah melakukan komunikasi dengan hutan. Jadi dia sebelum masuk hutan dia akan ngomong, uh, ini maaf, dia akan berucap assalamualaikum, kami ingin katanya orang tua kami ingin masuk ke dalam hutan ini. Bahkan dia akan memetik daun pun ada yang namanya kadang-kadang tradisi kalau dia punya niat untuk obat. Nabi uh, dia menyebutkan salah satu Nabi Ilyas misalnya. Ini Nabi Ilyas kami ingin mengambil daun ini untuk obat gitu. Jadi ritus mereka tuh ya dan itu hari-hari. Nah, jadi keberadaan. Jadi kalau hutan itu rusak, tentunya apa apa spiritual mereka juga akan hilang. Nah, sementara spiritual inilah yang membuat mereka untuk ke surga, ke yang berada di Gunung Maras, Bu. Nah, yang menarik di Gunung Maras itu mereka akan berkumpul dengan tokoh-tokoh orang-orang besar di Nusantara. Mereka percaya bahwa di Gunung Maras itu uh, yang kita sebut ada raja, ada ulama ngumpul di situ. Nah, bagaimana mereka untuk nyampe di situ? Mereka harus hidup harmonis dengan hutan, dengan alam. Nah, hubungan harmonis itu yang saya sebutkan tadi, apa sih interaksinya? Pertama lewat obat-obatan, Bu. Terus tidak membunuh sembarang sembarang hewan, tidak 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 serta merta menebang pohon misalnya. Terus nah ini Bu yang jadi hutan ini menjadi sebuah ruang spiritual mereka. Jadi deep, jadi bukan lagi sedekah tahunan, bukan, tapi dalam hidupan hari-hari mereka ini dia secara sangat spiritual sekali dengan hutan itu. Jadi dia doa, bahkan bukan doa masuk hutan aja, tapi juga mengambil daun, mengambil apa. Nah, nah hubungan ini yang menurut saya yang tercermin dari hubungan. Kan saya mencoba merasionalkan kan, Bu. Kenapa mereka sangat menghormati hutan tadi hubungannya? Bagi mereka hutan ini ya sumber air, sumber pakan, sumber obat-obatan. Nah, nah, maka mereka jaga. Ruh-ruh inilah yang menjaga hutan ini. Bahwa hutan ini hidup, Bu. Pohon tuh hidup, daun tuh hidup. Nah, itu, Bu. Yang ini mengatakan bahwa merusak hutan itu sama dengan membuat ruh-ruh ini terganggu, kehidupan ini juga terganggu. Itu berdosa bagi mereka. Kalau dalam bahasa kita itu dosa. Merusak hutan itu dosa besar.
Luar biasa, luar biasa. Artinya hutan itu tidak sekedar dipandang sebagai sumber kekayaan alam yang baru bisa dinikmati ketika pohonnya ditebang atau dan seterusnya. Tetapi yang sering tidak berhasil dilihat adalah bahwa hutan, tadi itu saya sangat menyukai dengan istilah Bapak, hutan itu adalah ranah ibadahnya orang suku Mapur. Luar biasa. Bapak kemudian ketika boleh diceritakan pada kami Pak Taufik. Pak Taufik ketika observasi dengan suku Mapur itu ketika apakah ketika hutan-hutannya sudah mulai, karena saya membaca beberapa tulisan Bapak itu akhirnya berakhir dengan tuntutan bahwa masyarakat adat seharusnya mendapatkan kembali hutannya. Apa yang terjadi sekarang dengan hutan-hutan di suku Mapur, Pak? Jadi kondisi hutan di Sukumapur itu sebagian besar sudah berubah, Bu. Hmm, Jadi apa perkebunan sawit, HTI dan hmm, menjadi apa penambangan timah. hmm, Tapi mereka tetap bertahan. Ada satu wilayah yang mereka sangat yang mereka sakralkan. hmm. Nah, eh, suka dan tidak suka, orang tidak berani ke sana. Memang dampaknya luar biasa, Bu. Oh, Orang yang merusak itu ya meninggal dunia, sakit gitu loh. oh, oke, oke. Jadi Alam kalau yang tidak akan ada membela. Alam kalau yang tidak akan ada membela. ya alam membela. Jadi kalau tidak ada itu mungkin ya juga habis. Hmm, Ya termasuk di pantai. Mungkin ini pengalaman di luar apa rasional. mhm, Ada satu pantai yang di Tuing tuh batunya tidak boleh diambil. oke. Jangankan dirusak diambil. Dan peristiwanya banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Hmm, hmm, Ada yang mencoba untuk membuat pariwisata, hmm, sebulan kemudian meninggal dunia. Ada hmm. yang mencoba mengetes ngambil batu. Ya, saya belum dapat penjelasan ilmiahnya secara Iya, geologi misalnya, apakah memang ada energi yang apa? Nah, iya, tapi yang jelas yang terjaga tuh yang memang mempunyai kekuatan-kekuatan seperti itu. oke. Nah, jadi tapi bukan tidak mungkin misalnya yang saya khawatirkan kalau ini terus tergerus, orang-orang menjaga nilai ini kan hilang nih, Bu. Betul. Dukun-dukunnya hilang, orang-orang yang menjaga hilang. Nah, otomatis itu juga akan hutan itu juga akan terbuka. Hutan itu akan digerus. Nah, jadi menurut saya masih tersisa sekian berapa persen ya dari sekian lanskap yang sekian ratus ribu ya tinggal tinggal hitungan belasan ribu yang masih terjaga dan itu Oh, di wilayah bukit. Nah, itu Bu. Jadi suku Mapur ini sebetulnya eh, bisa menjadi contoh mhm, bagaimana sebuah pengetahuan hubungan manusia dengan alam itu menjadi sebuah apa? Sebuah sebuah pengetahuan yang keren, Bu. Maksudnya tuh yang iya, bisa adaptif sebetulnya. Jadi mereka bukannya sekelompok orang yang kepercayaan terus menyendiri, bukan, maaf, mhm, Bu. Terus mengisolasi diri, bukan. Mereka itu eh, mereka tuh hidup ya memang dengan alam, Bu. mhm, Mereka bisa berhubungan yang saya bilang dia dia bisa tetap bisa berhubungan dengan orang. Jadi bukannya oh kami punya kepercayaan terus kami menyendiri dalam hutan, bukan, Bu. Jadi mhm, hidup mereka tuh dengan hutan. Kalau ibu datang ke sana terus suka dengan tanaman, itu mereka welcome, Bu. mhm, Dia akan cerita macam-macam tapi mhm, memang ada beberapa pengetahuan yang memang ada tahapan. Itu aja, mhm. Bu, yang ingin saya gambarkan bahwa kondisi hutannya tuh ada, tapi sebagian besar itu sudah diambil sama HTI, sama sawit dan penambangan timah. Sangat disayangkan ya Pak ya. Artinya Mm-mm. sangat disayangkan betapa Indonesia sesungguhnya mempunyai banyak nilai, tidak saja nilai budaya, tetapi traditional knowledge. Kemudian yang saya katakan apa ya itu, nilai-nilai luhur yang harusnya itu dipertahankan dan dilestarikan, tetapi kemudian
menjadi musnah karena aspek materialistis dari yang hanya diekspos atas hutan. Mungkin itu yang akan menjadi closing statement saya pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih Bapak Taufik Wijaya atas pemaparannya. Para pembelajar budiman, kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya.